أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, sahabat Facebook Humas Kabupaten Agam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan nikmat dan ampunan darinya. Mudah-mudahan saja semua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, orang-orang saleh dan salihah di mana saja berada, tergolong kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan nikmat-nikmat ini dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunannya ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita sebelumnya, di mana peringatan ini disampaikan oleh Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hakikat yang terjadi bersama kita. Apa kata Allah? Qul lan yusibana, katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak ada yang menimpa kami illa ma kataballahu lana, melainkan semua yang menimpa kita itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Huwa maulana, Allah lah sebagai pelindung kita, Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan terhadap Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ayat ini adalah ayat yang pas sekali menjadi salah satu bahasan kita di bulan Ramadan ini, dengan suasana yang sedikit berbeda dibandingkan dengan Ramadan kita di tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang menyaksikan siaran langsung atau siaran relay dari Facebook Humas Agam ini, mungkin ini pertama sekali merasakan suasana Ramadan seperti ini. Suasana di mana Ramadan itu kita diingatkan oleh para ulama kita untuk mengisi hari-hari Ramadan kita dengan beribadah di rumah kita masing-masing. Apa yang terjadi semua kita sudah mengetahuinya. Dalam data Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ada sekitar 18 negara lagi yang belum terjangkit wabah corona. Apa yang menimpa kita? Yaitu dia, wabah corona yang sudah menimpa seluruh negara di dunia. Tinggal 18 negara lagi. Dan negara yang 18 itu rasanya kami pun tak ada yang mengenali itu negara-negara itu, kecuali Korea Utara saja. Artinya ini yang menimpa kita sekarang ini. Wabah ini hadir di tengah-tengah kita, hadir bersama kita. Dan kita sebagai orang-orang Muslim juga hidup di dunia ini. Kita tak hidup di Mars, kita tak hidup di bulan, tapi kita hadir di dunia.
Artinya kita sebagai orang muslim, agama di mana Allah berikan solusi-solusi terbaik di dalamnya, ternyata kita juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ini dengan terjangkitnya wabah ini. Suasana Ramadan kita memang sedikit berbeda, tapi yakinlah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan firman Allah di ayat yang ke-51 surat At-Taubah tadi, kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga dengannya. Yang pertama sekali, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Wahai Muhammad, katakanlah, tidak ada yang menimpa kita, tidak ada yang menimpa kami, kecuali semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini, baik atau buruk dia menurut kacamata manusia, semua telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tinggal bagaimana kita mengambil i'tibar, mengambil hikmah dan pelajaran di balik semua ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau dalam kajian hikmah, apalagi penafsiran ayat yu'til hikmata man yasha ini, bahkan Allah mengkategorikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka, mereka itulah di antara orang-orang yang paling sering mendapatkan hikmah-hikmah di balik kejadian itu. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hikmahnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan siapa yang mendapatkan hikmah-hikmah itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya kebaikan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tak boleh berputus asa dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Kita tak boleh berputus asa dengan kejadian yang menimpa kita sekarang ini. Tapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, mari kita contoh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat senang mereka mampu berterima kasih, di saat sulit mereka mampu bersabar kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya yang menyampaikan tausiah sekarang ini bisa mengambil hikmah di balik ujian yang Allah timpakan kepada kita sekarang ini? Maka kalau seandainya kita mengatakan, ya bisa, saya berlapang dada dengannya, saya sabar dengannya, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa saya ambil dengannya, maka tentu sesuai dengan firman Allah, kitalah orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi kalau kebalikannya Bapak Ibu rahimakumullah, yang keluar dari mulut kita hanya umpatan, yang keluar dari mulut kita hanya cacian, malah kita berputus asa dengan kondisi ini, terujar dalam lontaran mulut kita, kenapa Allah tak adil dengan saya? Hati-hati, jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin jauhkan kebaikan-kebaikannya untuk kita. Apa peringatan Allah kepada kita melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, berupa hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani, atau kama qala Allah taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku bersama prasangka umatku atasku. Allah bersama siapa? Allah bersama prasangka umatnya atasnya. Dan Allah akan bersama umatnya ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau seandainya di antara kita banyak yang mampu mengambil hikmah-hikmah di balik kesulitan hidup yang kita rasakan sekarang, ada penyempitan rasanya langkah kita dengan kondisi sekarang, atau apalagi keluar maklumat ulama membatasi kaum muslimin untuk sementara waktu mengganti ibadah yang selama ini rutin kita laksanakan di masjid, ini kita ganti untuk dilaksanakan di rumah-rumah. Masya Allah. Kalau seandainya kita mampu mengambil i'tibar darinya, maka sesungguhnya kitalah orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi perlu dicatat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian
berhusnudzan kepada putusan Allah, berbaik sangka pada putusan Allah, para ulama kita telah menggarisbawahi bahwa berbaik sangka atas ketetapan Allah itu mesti dibuktikan dalam bentuk amal. Mesti dibuktikan dalam bentuk amal. Jadi tidak bisa awak mengatakan kini, misalkan ya, yalah awak ambil hikmahnya ya, ikutkanlah kuasa Allah, ikutkanlah putusan Allah. Bagus secara lisan, secara lafaz bagus. Artinya secara lisan awak berbaik sangka atas Tuhan Allah. Tapi para ulama kita menggarisbawahi bahwa husnudzan mesti dilengkapi dengan bentuk amal. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita hanya mampu berhusnudzan melalui lisan kita ini, tanpa kita buktikan dalam amal kita sehari-hari, hati-hati, jangan-jangan itu bukan husnudzan kepada Allah. Jangan-jangan itu tipuan atau yang kita kenal dengan ghurur. Saya mencatat Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu ungkapan ulama kita Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau berkata, "Wa qad tabayyana al-farqu baina husnudz dhanni wal ghururi." Telah nyata perbedaan antara berbaik sangka kepada putusan Allah dengan ghurur, dengan tipuan. Apa kata beliau melanjutkan? Bahwasanya berbaik sangka kepada putusan Allah itu jika seandainya mengantarkan dia melakukan amalan, dia bersemangat untuk menggapai ridha Allah, dan dia berburu kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan, maka kalau itu yang dia lakukan, fahuwa sahih, maka itu benar husnudzan kepada Allah. Jadi kalau awalnya mengatakan, yalah awak terima putusan Allah, tapi memang nyata dalam bentuk amal, Masya Allah, okeylah tidak salat tarawih di masjid, tapi di rumah bapak, ibu, anak-anak, keluarga kita melaksanakan salat tarawih berjamaah, salat fardunya selalu berjamaah, di masjid tadarusan, di rumah tadarusan, di masjid mampu berinfak bersedekah, di rumah pun mampu menyediakan kelebihan rezeki kita, nanti insyaAllah akan kita bagikan kepada saudara-saudara kita membutuhkan. Kalau ini yang terjadi pada lisan kita yang sebelumnya mengatakan ambo patuh di putusan Allah, maka berarti benar husnudzan kita. Tapi sebaliknya, wa in da'a ilal batalati wal inhaq, tapi kalau seandainya lafaz yang kita keluarkan tadi berupa yalah putusan Allah menikah, tapi tidak awak lanjutkan dalam bentuk amal, hanya sekedar lisan, ibadah nol jua, pengharapan ridha Allah kosong jua, baca Al-Quran ndak jua, salat ndak jua dikarajokan, puasa Ramadan bolong-bolong jua, maka ini bukanlah dikategorikan sebagai suatu husnudzan, tapi ini dikenal dengan istilah ghurur. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita dalam firman-Nya surah At-Taubah 51. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita, dengannya kita tinggal membawakan ke dalam diri awak masing-masing, dan itu awak jadikan sebagai pelajaran berharga dengannya. Apa itu? Yakinkan bahwa di balik semua peristiwa ini pasti Allah sediakan hikmah-hikmahnya. Di luar sana kita mendengarkan berita tidak sedikit saudara-saudara kita yang non muslim, mereka dengan kondisi seperti sekarang ini berangsur-angsur mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mulai berangsur-angsur mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semua ini tentu salah satu di antara sekian banyak hikmah yang Allah sediakan di balik apa yang kita rasakan sekarang ini. Wah, tidak tahu Bapak Ibu rahimakumullah, habis corona yang akan terjadi, wallahu alam. Tapi sebagai seorang mukmin mesti berprasangka baik kepada Allah. Pasti banyak kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan kepada awak, terkhusus orang-orang muslim di balik kejadian ini. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam
pernah mengingatkan kita lewat sabda beliau ketika beliau ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang ta'un. Apa kata Rasulullah menjawab? Ta'un adalah rahmatun lil mu'minin. Dia merupakan rahmat bagi orang-orang beriman. Ta'un itu penyakit menular. Dia merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebelumnya Rasul mengatakan dia merupakan adab bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi bagi orang-orang yang beriman, Allah katakan dia merupakan rahmat Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang yang tertimpa padanya ta'un ini dan dia sabar di rumahnya, fi baiti yamkuthu fi baitihi au fi baladihi, atau dia tenang di kampungnya, muhtasiban, sambil dia berharap ridha Allah, sambil dia berhusnudzan kepada Allah, maka Allah akan limpahkan untuknya pahala seperti pahala kesyahidan. Kalau meninggal dunia, insyaallah syahid. Bagaimana kalau seandainya dia tidak meninggal dunia? Maka tetap insyaallah syahid, sebagaimana penjelasan para ulama tentang penjelasan tentang hadis ini. Wa illam yamut, walaupun dia tidak meninggal dunia, tapi dia sabar dan kemudian dia mengambil iktibar di balik semua kejadian ini untuk kebangkitan amalan dirinya masing-masing, maka insyaallah dia tetap mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tidak selamanya kita cemberut dengan suasana sekarang ini. Mari kita bawakan pola berfikir kita ke arah-arah yang positif. Para sahabat Rasul SAW makanya dipuji oleh Rasul SAW itu, ajaban li amril mu'min. Masya Allah. Ini bisa jadi pelajaran awal Bapak Ibu. Apa kata Allah, kata Rasul SAW? Allah mempesona orang-orang mukmin itu. Sebenarnya yang tunjuk Rasulullah, karena Rasulullah berbicara di hadapan sahabat, ya para sahabat. Orang-orang mukmin itu mempesona. Yang mempesona itu indah, menakjubkan, semua orang senang dengannya. Rasul mengatakan orang-orang mukmin itu mempesona. Kapan itu orang-orang mukmin mempesona? Apa kata Rasulullah SAW? Jika mereka ditimpakan sarra, kebahagiaan, syakar, wa kana khairul lah. Apabila mereka ditimpakan kesenangan, kebahagiaan, kelapangan, dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, pandai dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra, dan ketika ditimpakan kepadanya kesulitan, kesukaran, beban hidup, kesusahan dan sejenisnya, dia bersabar dengannya. Wa kana khairul lah, maka itu pun baik untuknya. Makanya Masya Allah, tidak kita temukan ya Bapak Ibu rahimahumullah dalam sejarah-sejarah Rasul, sejarah-sejarah Asyarah Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang sahabat-sahabat yang dikabarkan dijanjikan oleh Allah masuk surga, atau sahabat-sahabat Rasulullah mulia lainnya yang mereka berkeluh kesah dengan kesempitan hidup yang mereka temui. Aduh, menengawak tentang hal seperti itu rasanya tidak ada ya. Makanya Rasul SAW pas sekali menyebutkan orang-orang mukmin itu mempesona. Contoh pertama tentang orang-orang yang beriman yang Rasul SAW contohkan adalah para sahabat-sahabat yang mulia. Karena Rasul SAW juga bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik periode itu ya periodeku. Periode siapa maksudnya? Periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah di mana saja berada, kembali kita bawakan ke dalam diri kita masing-masing firman Allah tadi, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahwa tidak ada yang menimpa kita ini kecuali semuanya telah Allah tetapkan. Allah yang tetapkan. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lanjutannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang menciptakan kehidupan dan kematian? Allah. Siapa yang menentukan kematian dan kehidupan? Allah. Apa kata Allah?
Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Apa gunanya Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Kematian dan kehidupan apa gunanya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gunanya adalah Allah ingin menguji kalian. Siapa orang-orang yang paling baik amalannya di antara manusia itu. Allah ingin menguji kita, siapa orang yang paling baik amalannya di antara kita ini. Makanya senada firman Allah surah Al-Mulk ayat 2 ini dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, inna a'zamal jaza ma'a'idhamil bala. Artinya adalah sesungguhnya besar dan agungnya pahala, balasan pahala itu disesuaikan dengan besarnya ujian. Dengan besarnya ujian. Makanya jangankan awak bukan siapa-siapa ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Baginda Rasul SAW saja yang digelari dengan Habibullah. Hampir setiap waktu di dalam dakwah beliau menemukan ujian-ujian. Dan itu Rasulullah, Habibullah. Awak pribadi mengangan-angani baru, berharap baru supaya Allah jadikan kita sebagai Habibullah di sisinya. Habibullah saja Rasul sallallahu alaihi wasallam lah banyak menerima ujian-ujian dalam hidup beliau. Apalagi kita. Makanya kata Rasul SAW, balasan pahala Allah itu Allah berikan sesuai dengan besarnya ujian. Artinya semakin gadang ujian yang awak terima, semakin sukses awak menghadapi ujian itu, maka semakin gadang pahala yang awak dapatkan insya-Allah. Makanya apa kata Rasulullah? Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalaulah cinta kepada satu kaum, lah sayang Allah kepada satu kampung, satu negeri, kepada beberapa orang, lah sayang Allah kepada mereka, ibtalahum. Allah uji mereka. Ujian Allah apa? Wallahu a'lam. Banyak ujian Allah dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Banyak ya. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan ujian-ujian yang banyak. Khauf, rasa takut, wal ju', rasa lita, wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat, kurang pitih, kurang harta, hilang nyawa, sakit awak, wathamarat, hilang tumbuh-tumbuhan kita. Tak laku galih awak, tak laku ternak awak, tak berkembang biaknya dan seterusnya. Semua adalah ujian Allah bagi mereka. Di akhir Allah katakan, wa basyiris sabirin, berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka kata Allah, kalau Allah sudah cinta kepada suatu kaum, Allah uji kaum itu. Bentuk ujiannya bermacam-macam Allah timpakan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, positive thinking. Mari awak mesti positif dengan yang awak terima. Kalau nan rancak awak bisa bersenyum, harusnya juga yang buruk pun awak bisa bersenyum. Buruk itu hanya di mata awak. Yang di mata kita, penglihatan kita, dirasa awak. Tapi hakikatnya tak pernah Allah menimpakan sesuatu kepada hamba kecuali hamba itu pasti memikulnya, mampu untuk memikulnya. Ditambah lagi pasti dibalik semua yang Allah timpakan kepada hambanya, Allah sediakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Makanya waktu tadi kata ulama itu, dan awak pun meyakini itu, bahwa orang yang mampu berhusnudzan, berbaik sangka di atas apa yang dia terima dari Allah, sesungguhnya itulah orang yang mendapatkan nikmat iman dan ilmu yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah, apa kata Rasulullah SAW berikutnya? Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Kalau seandainya ada orang yang ridha dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya, ridha dia, sabar dia, falahur ridha, maka dia insya-Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia tidak ridha, keluar umpatan, keluar memakian, Allah tidak adil,
Itu kan tidak bagus kata-kata yang keluar dari lisan kita. Falahus sukht, maka kebalikannya dia tak akan menerima ridha atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada yang menimpa kami ini kecuali semuanya telah Allah tetapkan bagi kami, Allah pelindung kami. Hikmah yang kedua bisa kita ambil adalah bahwa semua kejadian ini di atas takdir Allah. Siapa yang memutuskan? Allah. Allah yang memutuskan, Allah yang tetapkan. Sehingga manusia kini alhamdulillah tidak ada yang berani untuk sombong. Kalaupun ada cik dua, Bapak Ibu rahimahullah, sebagaimana wajah dia tonton di media sosial, pasti ada yang menggembar-gemborkannya dalam bentuk kepribadiannya, sombong dengan kondisi seperti sekarang. Tapi itu bukan Bapak Ibu, bukan kita kaum muslimin, insyaallah. Kita terhindar dari kesombongan-kesombongan. Wa yakin bahwa Allah yang menentukan. Dan di balik hikmah hiko sadonya Bapak Ibu rahimahullah, semakin sadar awak ternyata awak bukan siapa-siapa. Ternyata kita bukan siapa. Kita kecil ini. Kita kecil. Kita waktu SD punya globe, lihatnya globe, ada peta-peta, cici, calia gitu kan, kampung awak. Ya terasa ada Sumatera Barat. Sumatera Barat tu ada lu agam tu di mana lu basong di mana tambah ketek. Di mana rumah-rumah tu kira 10 orang lah, tambah ketek. Bukan siapa-siapa kita ini. Kecil kita ini. Lantas siapa yang besar dan pantas untuk dibesarkan itu? Hanya Allah. Hilangkan kesombongan dalam diri ini. Hilangkan kecongkakan dalam jiwa kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan dengan apa yang kita terima sekarang ini. Jabatan yang hebat, bisirna itu. Latibo masuknya itu taqa'ud. Latibo pada pensiun itu. Haratonan banyak Allah. Sebentar bagi Allah itu harta yang banyak itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Tak lama bagi Allah itu. Ya, apa lagi? Ketampanan wajah, cantik rupa kita. Sebentar itu Bapak Ibu. Tak akan lama itu semua itu. Tapi kalau seandainya kita mampu meyakini diri awak, satu Allah yang menentukan, Allah yang Maha Besar, maka insya Allah Allah akan jadikan kita di antara orang-orang yang menerima manfaat dari apa yang dia terima. Jadi kalaupun kayunya sadar kau titipan Allah, yang namanya titipan Allah, tidak ada gunanya untuk dibangga-banggakan. Ada orang yang menerima titipan kemudian dia bangga menerima titipan. Lucu juga orangnya itu kalau ada ya. Tidak ada. Yang ada kalau orang menerima titipan, nyu jaga titipan itu. Karena nyu sadar sabantalai titipan itu pasti diminta oleh yang menitip. Siapa yang menitip? Allah. Banyak duit kita. Ini waktunya ini. Kita hantarkan bantuan-bantuan ini ke posko-posko Covid ini. Saudara-saudara kita membutuhkan banyak. Apalagi Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan 70 kali lipat, bahkan lebih. Masya Allah. Anak-anak yatim membutuhkan. Kaum muslimin, orang-orang miskin membutuhkan. Rahimakumullah. Maka kalau seandainya kita bisa berpedomankan dengan semua itu, maka tentu kita orang-orang yang beruntung dengannya. Karena sadar kau titipan go nanti akan diminta oleh yang menitip Allah. Sehingga pergunakan dengan cara yang baik, wak jago dengan cara sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu jamaah di mana saja berada, kembali yakini ya bahwa semua kejadian ini di atas takdir Allah. Sebagai orang Muslim dan bermadzhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, awak diajarkan al-qada al-ridha bil qada wal akhdhu bil asbab. Awak diajarkan untuk ridha dengan keputusan Allah dan mengambil musabbabat, sebab-sebab sebelum munculnya akibat. Artinya berikhtiar, berusaha. Tapi sebelum berusaha, kalau ada hal-hal yang terjadi pada awak, senang atau tidak senang, lapang atau sampingnya, bagus atau tidak bagus, maka awak ridha dengan putusan Allah itu ya. Ridha dengan putusan Allah. Ini sebagai bentuk awak mengamalkan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir adalah mari kita siapkan mental kita dalam menghadapi segala bentuk ujian. Siapkan mental awak dalam menghadapi segala bentuk ujian. Yang namanya kehidupan go harus awak lalui. Sampai bila akhirnya nanti, wallahu a'lam. Tapi menuju ke situ dari kini, siapkan mental.
Kini mungkin corona, sebagian awak ada yang diberikan oleh Allah kesehatan. Saudara-saudara kita ada yang diuji oleh Allah, ditimpakan kepada yang sakit. Maka terkhusus bagi kita yang mendengarkan siaran ini, awak siapkan mental awak. Mungkin saja di kamu nanti akan banyak lagi ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita. Kalau dah siap mental awak, pola berfikir kita masih tidak bagus, awak masih jauh berpedoman dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, awak khawatir jangan-jangan nanti bukannya kebaikan yang awak dapatkan di balik ujian-ujian itu, malah keburukan. Dia yang mesti awak lakukan. Ayo, mari kita siapkan mental kita. Dari sini mungkin awak belajar kembali kepada agama Allah. Dah cukup tuh ngaji tuh di MDA, dah cukup. Dah cukup ngaji di masjid musalla surau-surau itu, belum cukup. Ayo, kapan saja dan di mana saja, ini mumpung Ramadan, waktu lapang luang kita, mungkin sebagian besar kita banyak, kita manfaatkan untuk mengkaji tentang ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gunanya apa? Gunanya adalah biar siap mental kita. Kini kalau seandainya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin saja belum bisa baca Al-Quran, manfaatkan waktu ini bisa baca Al-Quran, mampu membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti nyawa, ya, ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat lagi membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, belum sempat lagi membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi. Maka manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Pelajari itu agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajari sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari tentang sejarah-sejarah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajari bagaimana para ulama-ulama kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah dan bagaimana cara mereka mampu untuk menghadapi segala ujian itu dengan baik. Bapak Ibu rahimakumullah, kau dulu kajian awak pada kesempatan kali kau awak bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera angkatkan dari kita wabah. Ini wabah ini sebagai manusia, ya, kita merasakan keresahan yang banyak, kesedihan yang berkepanjangan, sempitan yang cukup lama. Tapi awak tidak boleh putus asa. Ada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentangku, maka katakan inni qarib, aku ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan jawab setiap permintaan hambaku kepadaku. Nadahkan tangan, cari waktu-waktu yang efektif, waktu-waktu yang mustajab di bulan Ramadan kau untuk berdoa kepada Allah. Anda tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah. Ya bisa jadi itu doa ibu, doa bapa, doa saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah itu yang dikabulkan oleh Allah. Kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan. Tapi doa awak sama, doa awak semoga Allah segera angkatkan dari negeri kita wabah ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan doa untuk Bapak Ibu rahimakumullah kita semuanya, mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik bagi kita di antara Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan mudah-mudahan ke depannya kita tetap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan-Ramadan yang penuh dengan nikmat dan ampunannya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kalau seandainya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, insyaallah kita akan jawab di sisi waktu kita yang tersisa ini, insyaallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku ada beberapa pertanyaan Ustaz. Untuk saat ini di tengah pandemi COVID-19 Ustaz, kita diminta untuk tidak salat berjamaah dulu di masjid. Pertanyaannya Ustaz, apakah sama pahala ibadah di rumah dengan di masjid di bulan Ramadan ini Ustaz? Oke. Terima kasih kepada penanya. Pertanyaan sangat baik sekali. Pertanyaan tentang yang awak rasakan itu kan. Apakah sama pahala yang awak dapatkan? Dulu biasanya awak rutin berjamaah di masjid. Kini awak melaksanakan jamaah di rumah masing-masing. Dalam kesempatan itu mau jawab, insyaallah pahala yang awak dapatkan sama. Apa dalilnya? Ada sesuatu dalil di antara beberapa dalil lainnya, awak bacakan serinci, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza kana 'ala tariqatin hasanatin
apabila ada seorang hamba inyo berada di jalan kebaikan, inyo berada di jalan kebaikan dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian inyo sakit ya, thumma qila, ya, kemudian dikatakan kepada Al-Malik, dikatakan kepada malaikat yang menjaganya. Siapa yang mengatakan? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, uktub, tuliskanlah balasan pahala kebaikan untuknya sebagaimana balasan kebaikan selama ini yang dia kerjakan, sampai inyo mungkin sehat dari penyakitnya atau inyo dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini bisa dikiaskan dengan zona sekarang ini, karena kekhawatiran kita terjangkit wabah penyakit corona namanya, dan wak patuh je maklumat para ulama, wak baru di rumah, kini wak salat di rumah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, jangan lupa ya, kalau di masjid bisa salat berjamaah, di rumah usahakan salat berjamaah. Bapak usahakan jadi imam bagi istri, bagi keluarga di rumah ya. Kalau tidak banyak hafal Quran, boleh pegang Al-Quran Pak. Tapi kalau ada Quran wah yang cukup gadang, tinggal letakkan nanti di muka meja, di muka sajadah awak, bisa awak cari mudah itu. Ya, boleh itu. Ya, agama Allah ini mudah, penting jangan dipermudah-mudah gitu ya. Tapi dibolehkan oleh para ulama kita. Jadi kalau sebenarnya kita salah mengko salat berjamaah di masjid, di rumah usahakan salat berjamaah di masjid, di rumah. Usahakan salat berjamaah di rumah. Pahalanya Pak, kalau merujuk kepada hadis tadi, insyaallah inyo akan mendapatkan pahala sama jo pahala salat yang inyo kerajukan di masjid. Cuman karena kekhawatiran inyo terjangkit wabah dan inyo patuh kepada para ulamanya, kini inyo basaba dulu minta salat di masjid, inyo pindahkan salat berjamaahnya di rumah. Baca Quran pun sama, kemudian yang ibadah-ibadah zikir segala macam yang dilakukan selama di masjid, insyaallah pun akan mendapatkan pahala sama, insyaallah. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Satu lagi Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita mengabaikan pendapat para ulama dalam kondisi wabah ini Ustaz? Terima kasih. Bagaimana hukumnya jikalau seandainya ada di antara kita atau masyarakat kita, segelintir itu tidak banyak insyaallah ya, yang masih mengabaikan maklumat para ulama. Bapak Ibu rahimahullah, yakinilah ya, bahwa maklumat yang disampaikan oleh para ulama kita tak berlandaskan perasaan, tak berlandaskan hawa nafsu, tapi ulama kita mengajinya dengan ilmu dan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waktunya panjang, wah mengikuti itu ya, panjang waktunya. Maka oleh karena itu memang tidak ada cara yang terbaik bagi kita kecuali awak patuh dengan maklumat itu, patuh dengan maklumat itu. Maka kalau sebenarnya ada yang masih menjalankan maklumat, bagaimana dengannya dalam kondisi seperti ini? Ini telah bermaksiat dengan maklumat ulama. Tidak tentang salatnya, ini masih musaji, bukan maksiat musaji itu bukan. Tapi dalam perkara ini dia masih bermaksiat dengan putusan para ulama. Wah kalau bisa tidak ada maksiat di mana-mana. Tidak di musaji, tidak di putusan ulama. Kalau bisa menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah serta para ulama kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Itu cukup. Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita sudah dengarkan suara azan di luar, berasa cukup dulu kajian awak pada sore hari ko. Mudah-mudahan manfaat adanya. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.